Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. وخير الناس من طال عمره فحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Darul Tahqiq Bapak Haji Restu Dewaji, dan yang kami hormati Pak Ketua Tamdan Masjid Darul Tahqiq Bapak Haji Santoso, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Darul Tahqiq Bapak Ustaz Manjen, dan tak lupa kepada bapak-bapak, semoga dapat rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik malam hari ini kita masih diberi iman, Islam, ihsan, dan punya nikmat kesehatan dan kesempatan. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semua dengan sebaik-baiknya salawat. Ketika Nabi sedang duduk bersama malaikat Jibril, Nabi melihat ada malaikat yang di situ punya jari-jarinya lebih dari 1 juta. Dan Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa gerangan malaikat tersebut?" Malaikat Jibril menjawab, "Dialah malaikatnya, tugasnya mencatat air hujan yang turun dari langit, turun di gunung, di darat dan di laut." Nabi bertanya lagi kepada malaikat tersebut, "Apakah benar ya malaikat?" "Na'am ya Rasul, saya tugasnya adalah sibuk dengan mencatat air hujan yang turun di langit, di gunung, di daratan dan di lautan. Tetapi ada satu yang saya tidak bisa mencatatnya ya Rasul." "Apa itu ya malaikat?" "Ketika ada umatmu yang di situ berkumpul di lapangan, di tempat-tempat majelis taklim, dimanapun atau di masjid yang di situ membaca salawat kepada, andai kata surga itu tidak boleh ditempati kecuali oleh orang yang tidak punya dosa, tentulah surga itu ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada amalan yang di situ bisa memberatkan amalan sebagian kanas,
bagian kanan bisa masuk ke surganya Allah, meskipun selisihnya cuma 0,5% itu bisa masuk. Unsur punya unsur bahwa amalan apa itu adalah amalan mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya, umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kami di sini tidak tausiah atau mohon hasanah, tetapi ini cuma mau membaca sebuah teks. Barangkali ini bisa dari bawah atau sudah di kehidupan sehari-hari. Kalau lain juga bapak-bapak sudah punya niatan yang sangat baik. Satu, mungkin sudah niatnya iktikaf di masjid, juga sudah niatnya sudah dapat pahala. Dua, sudah niatnya mungkin silaturahim. Dan tiga, sudah mungkin niatnya adalah mencari ilmu. Dan di sini Syekh alimnya alim mengatakan ada 6 prinsip ketenangan hidup. Qawaidu sittin satarifuka katsiran. Ada 6 prinsip ketenangan hidup. Wa anta tatalaqi lafzul hayat, saat dirimu terpukul oleh kerasnya hidup. Yang pertama apa itu? Pertama adalah ikhtiyarullahi laka khairan min ikhtiyarika bi nafsik. Keputusan Allah itu lebih baik daripada keputusanmu. Ketika kita dikasih cobaan, mungkin hilang jabatan, hilang harta, hilang keluarga, itu keputusan Allah itu lebih baik daripada keputusanmu. Sejalan dengan kitab suci Al-Quran yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang apa yang kita tidak senangi justru baik di mata Allah. Ketika kita barangkali tidur dengan nyenyak, disuruh untuk sholat. Ketika di siang hari panas, di situ disuruh untuk berpuasa. Ketika kita mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, ujung-ujungnya adalah untuk zakat, infak dan sedekah. Meskipun itu keputusan kita tidak bagus, tidak kita senangi, tetapi justru itulah yang dinilai Allah itu bagus. Asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan terkadang sesuatu apa yang kita senangi malah justru tidak baik di mata Allah, itu tidak baik. Mungkin kita punya jabatan tinggi, punya kekayaan, punya rumah yang mewah, punya karya yang bagus. Nah, itu justru kadang Allah tidak menyukai. Karena apa? Mungkin dengan semua itu kita dilalaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtiyarullahi laka khairan min ihtiyarika bi nafsik. Satu, keputusan Allah itu lebih baik daripada keputusan. Yang kedua, ketika ingin ketenangan hidup, yang kedua adalah Allah la yuqaddiru syai'an illa lihukmi. Allah tidak mentakdirkan sesuatu melainkan apa yang kebaikan atau hikmah di dalamnya. Allah tidak
mentakdirkan sesuatu melainkan ada kebaikan, hikmah di dalamnya. Semua yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan, itu semua ada hikmahnya. Ketika mungkin tadi jadikan orang-orang yang berkaya atau oleh orang yang sudah kaya, semua itu Allah takdirkan, semua itu ada kebaikan di dalamnya. Ketika kita mau hidup, jiwa kita ingin ketenangan hidup, maka satu, ingat bahwa keputusan Allah itu lebih baik. Yang kedua adalah Allah mentakdirkan sesuatu melainkan ada kebaikan atau hikmah di dalamnya. Yang ketiga, ya'tika al-farju min haitsu la tahtasib. Kebahagiaan atau kelapangan hidup Allah. Yang kedua adalah Allah mentakdirkan atau menjadikan sesuatu itu ada kebaikan di dalamnya. Yang ketiga adalah kebahagiaan atau kelapangan hidup seseorang suatu saat pasti akan tiba. Yang keempat adalah lasta wahdaka Allahu kunna. Yakinlah kamu tidak sendirian. Ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan ada masalah, yakinlah bahwa Allah bersama dengan kita. Sejalan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah tersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi ketika kita ada masalah apapun, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang kelima, lau arafta haqiqatad dunya lastarahta. Seandainya kamu tahu hakikatnya dunia itu bagaimana, niscaya kita tidak akan repot-repot memikirkan dunia. Lau arafta haqiqatad dunya lastarahta. Seandainya kamu tahu hakikatnya dunia itu bagaimana, niscaya kita akan tidak repot-repot memikirkan dunia. Kalau ingin hati kita tenang, tentunya jangan terlalu repot-repot memikirkan dunia. Hadis Nabi mengatakan, ala inna dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu hina. Bahwa derajat yang paling hina adalah dunia. Salah satunya mungkin yang teratas, punya anak yang soleh, punya kesehatan. Yang paling rendah adalah salah satunya adalah dunia. Maka ketika kita ingin ketenangan hidup, janganlah terlalu memikirkan dunia. Yang keenam adalah kecuali. Jadi dunia itu hina kecuali apa? Kecuali illa bidzikrillah, atau amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, atau orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu. Yang keenam, kullu marrin sayabur hatta an tatasudda sayusbihu dzikra. Semua akan berakhir, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan, bahkan dirimu sendiri akan menjadi kenangan. Jadi semua itu, kesedihan juga ada berakhirnya, dan kebahagiaan juga akan berakhirnya. Tidak semata-mata ketika kita senang terus tidak, ketika kita susah terus tidak. Di Al-Quran juga dikatakan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan pasti ada, kesukaran pasti ada, kesukaran pasti ada, kesulitan pasti ada kebaikan, ada kemudahan. Intinya adalah ketika kita ingin hidup tenang, ada 6 prinsip di situ. Kata
Syekh Atil Alim Ali. Itu adalah ketika keputusan Allah itu lebih baik daripada keputusan kita, maka tancapkanlah dalam bahwa ketika sesuatu saat mengenai kita, maka hati kita sudah tidak susah. Yang kedua adalah Allah tidak mentakdirkan sesuatu melainkan ada kebaikan di dalamnya yang menjadikan semua, ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang susah, ada yang senang, itu semua pasti ada hikmah di dalamnya. Yang ketiga adalah jika al-farju min haitsu la yahtasib, kebahagiaan atau kelapangan hidup seseorang suatu saat pasti akan tiba. Suatu saat pasti akan tiba. Yang kedua, kalau arafta hakikat dunia nastarahta, seandainya kamu tahu hakikat dunia itu bagaimana, misalnya kita tidak akan repot-repot memikirkan dunia. Yang keenam adalah kullu marin sayabur hatta an tatasuka sayusbihu dzikra. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ini benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari kami pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukur wa nafsi bidzullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.